Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rifki. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana nanti pada video ini akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa. Yang mana pada keterampilan berbahasa ini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang terakhir yaitu ada keterampilan menulis. Kemudian saya hanya akan memfokuskan untuk membahas 2 materi dari 4 aspek tersebut, yaitu keterampilan berbicara dan juga keterampilan membaca. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang keterampilan berbicara. Kali ini saya akan membahas keterampilan berbicara untuk keperluan seminar dan juga presentasi. Pastikan teman-teman bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk bisa terampil dalam berbicara untuk seminar dan juga presentasi. Nah, materi ini sangat tepat sekali teman-teman untuk dibahas, mengingat para mahasiswa di semester pertama itu kan pasti diberi tugas berupa makalah-makalah yang dimana di sana pasti membutuhkan presentasi. Jadi bagaimana nanti presentasi kita supaya bisa menarik, presentasi kita itu bagus, presentasi kita itu disukai para audiens, nanti akan saya beritahu langkah-langkahnya. Baiklah, untuk bisa terampil dalam berbicara, teman-teman atau para mahasiswa tidak boleh hanya asal-asal bicara saja, melainkan harus berbicara dengan atau secara berkualitas. Ada beberapa langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan agar kita bisa berbicara secara berkualitas. Oh ya, lebih tepatnya 3 hal ya teman-teman. Yang pertama ada kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga yaitu kualitas cara penyampaian. Yang pertama tadi kan ada kualitas diri. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas diri, kita itu harus bisa menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita. Ini sangat berpengaruh sekali teman-teman, agar para pendengar atau para audiens itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian kita harus bisa memahami tipe-tipe para pendengar, yang mana tipe-tipe mereka itu kan berbeda-beda. Ada yang mendengarkan dengan cara melihat, oh seperti apa gaya yang kita sampaikan dalam menyampaikan materi, atau juga mereka melihat materi yang kita sampaikan itu seperti apa isinya. Nah, begitu. Dan juga kita itu harus menguasai materi agar tidak terhenti pada saat sedang menyampaikan sebuah materi. Dan juga kita itu harus menguasai prosesnya agar tidak terhenti di tengah jalan pada saat sedang menyampaikan materi. Begitulah teman-teman. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yaitu tentang kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri bisa kita bangun atau bisa kita ciptakan dengan 3 hal. Nah, yang pertama yaitu persiapan. Bagi para pembicara pemula, persiapan memanglah sangat diperlukan.
salah satu cara persiapannya yaitu dengan cara menguasai materi, memahami materi dengan baik, atau juga bisa dengan berlatih di depan cermin, atau juga bisa dengan membuat video seperti yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu dengan menggunakan handphone. Nah, ini bisa dilakukan sebagai dasar dari persiapan. Orang yang melakukan persiapan itu seperti orang yang sudah memiliki modal. Di mana orang yang memiliki modal sudah pasti dia itu mudah. Jadi dia hanya tinggal menyampaikan sebuah materi di sebuah presentasi. Kemudian yang kedua, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri yaitu dengan cara berpikir positif. Kita itu jangan keseringan berpikir, oh aku tidak bisa, oh aku tidak mampu, oh aku malu tampil di depan banyak orang. Jangan sering berpikir seperti itu, teman-teman. Ubahlah pikiran kita dengan berpikir positif. Tanamkan dalam diri kita, oh aku itu bisa, aku mampu, aku layak tampil di depan banyak orang. Jika dia bisa, aku juga pasti bisa. Berpikir positif juga bisa dilakukan dengan cara misalnya nih, kita berkata-kata di dalam hati, misalnya, oh para pendengar di depan kita ini, mereka juga pemula. Yang pasti mereka akan memaklumi jika kita itu ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi pada kegiatan presentasi. Bisa tambah bisa itu bisa jadi terampil. Tunjukkan bahwa diri kita itu hebat, tunjukkan bahwa diri kita itu bisa, tunjukkan bahwa diri kita itu layak untuk tampil di depan banyak orang dan juga didengarkan banyak orang. Jangan memikirkan hasilnya terlebih dahulu, tetapi fokuslah pada penyampaian yang sedang kita sampaikan. Terserah nanti mau bagaimana hasilnya, yang penting kita itu berani dulu untuk mencoba dan berani untuk tampil. Kemudian untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, kita harus meningkatkan kualitas performance. Untuk bisa terampil dalam berbicara, kita hanya perlu jam terbang. Apa itu jam terbang? Jam terbang yaitu kesempatan-kesempatan yang harus dilalui untuk melatih keterampilan dalam berbicara. Misalnya nih, dalam mata kuliah bahasa Indonesia ada sebuah tugas makalah, dia yang tampil. Kemudian dalam mata kuliah bahasa Inggris juga tugas makalah, dia lagi yang tampil. Begitu juga dengan mata kuliah bahasa Arab, ada tugas makalah, dia lagi yang tampil. Nah, itu yang dinamakan jam terbang. Lama-kelamaan, bayangkan saja, dalam 4 tahun kemudian, insya Allah, teman-teman yang biasa tampil dalam sebuah kegiatan presentasi pasti akan mahir. Akan tetapi, insya Allah di sini, jika teman-teman serius mulai dari sekarang untuk berlatih dalam kegiatan presentasi atau dalam kegiatan berbicara. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah performance. Apa itu performance? Performance itu berhubungan dengan penampilan. Jadi ciptakanlah penampilan kita yang paling menarik, atau ciptakanlah penampilan kita yang keren nih misalnya, atau juga bisa penampilan kita yang paling bagus. Jadi jangan asal-asalan dalam berpenampilan, karena penampilan itu sangat memengaruhi pandangan orang. Karena sebagian orang itu ada yang sangat jeli dalam berpenampilan, sehingga mereka akan sangat terganggu jika penampilan kita itu asal-asalan dalam menyampaikan sebuah presentasi. Ciptakan penampilan Anda. Misalnya, Anda ingin terlihat sebagai orang yang soleh, atau Anda ingin terlihat sebagai orang yang lucu, atau Anda ingin terlihat sebagai orang yang anggun,
atau juga Anda ingin terlihat sebagai orang yang cerdas. Nah, misalnya nih, teman-teman ingin terlihat sebagai orang yang lucu. Jadi, teman-teman harus berbicara sesuatu itu yang ada humornya. Jangan teman-teman berbicara misalnya seperti orang yang sedang berpidato atau orang yang sedang membacakan sebuah berita. Itu kan tidak sesuai dengan penampilan kita yang kita tadi ingin terlihat sebagai seorang yang lucu. Baiklah, kemudian jangan lupa senyum ya teman-teman. Karena kalau kita berbicara, atau maksudnya kan kita sedang membicarakan presentasi tadi. Jadi kalau kita berbicara menyampaikan sebuah presentasi dalam keadaan senyum, pastikan orang itu senang melihat kita. Mungkin para pendengar atau para audiens akan berpikir, oh, orang ini bagus sekali, oh, orang ini ramah sekali dalam menyampaikan sebuah materi, karena kita itu menyampaikannya dalam keadaan senyum. Nah, pastikan orang akan berpikir seperti itu. Kemungkinan ya teman-teman. Selain senyum itu ibadah, senyum juga bisa menularkan aura positif kepada orang yang melihat. Nah, jadi teman-teman tidak akan rugi kalau teman-teman itu senyum. Tapi bisa digarisbawahi, jangan senyum-senyum terus ya teman-teman. Dikit-dikit senyum. Nanti kan kita itu dikira orang, teman-teman bisa lah menebaknya, kita akan dikira orang apa gitu. Kemudian berbicaralah dengan semangat, jangan loyo teman-teman. Misalnya nih, teman-teman berbicara dengan loyo, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 yang beranggotakan misalnya si fulan akan menyampaikan sebuah materi tentang keterampilan berbicara. Nah, itu kan sangat datar sekali teman-teman, sehingga mungkin sebagian orang akan malas untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian cobalah untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh atau juga gerakan-gerakan tangan semisal. Tidak kalah penting yaitu intonasi, di mana kalimat-kalimat yang harus disampaikan dengan nada yang tinggi, atau kalimat-kalimat yang harus disampaikan dengan nada yang rendah. Sebagai contoh nih, mari kita lihat para dai-dai atau para penceramah-penceramah. Bagaimana mereka mengajak orang-orang untuk misalnya nih, ayo kita beramal soleh, ayo kita berbuat baik. Nah, itu kan mereka pasti menyesuaikan intonasinya. Oh, bagaimana sih caranya mengajak orang untuk berbuat amal soleh maksudnya. Bagaimana sih caranya untuk mengajak orang untuk berbuat baik? Itu kan pasti mereka menyesuaikan intonasi yang harus disampaikan sebagaimana nada sebuah kalimat ajakan, teman-teman. Kemudian jadilah pribadi yang unik. Kenapa harus jadi pribadi yang unik, teman-teman? Karena pribadi yang unik itu orang pasti akan mudah untuk mengingatnya. Coba selami dalam diri kita masing-masing. Misalnya nih, oh, apa sih keunikan dalam diriku ini? Coba teman-teman cari, coba teman-teman selami diri teman-teman masing-masing. Karena kalau kita memiliki sebuah keunikan dalam diri kita itu bisa jadi poin plus, teman-teman. Karena kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi berbeda di sini bukan berbeda yang aneh-aneh. Bukan begitu, teman-teman. Tapi berbeda di sini maksudnya itu, kita mungkin memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu maksudnya, teman-teman. Kemudian untuk bisa berbicara berkualitas, hal-hal yang harus diperhatikan ada yang namanya kualitas materi.
Materi yang menarik bisa saja disampaikan secara tidak menarik. Mengapa demikian? Itu karena mereka tidak menguasai atau mereka tidak memahami materi yang mereka bawakan. Kan sayang sekali nih, kita sudah capek-capek mengumpulkan atau menyusun sebuah materi yang sedemikian menariknya, tetapi karena kita sendiri tidak menguasai cara menyampaikan materi dengan baik, sehingga hasilnya biasa-biasa saja. Nah, maka dari itu untuk bisa menciptakan kualitas materi itu perlu yang namanya keahlian khusus. Dan untuk membuat materi pun kita juga harus memperhatikan atau mengetahui kepada siapa materi kita ini ditujukan. Siapa sih para pendengar-pendengar kita atau para audiens kita itu siapa? Nah, kita juga harus memperhatikan itu. Misalnya nih, para pendengar kita itu orang tua. Kan seharusnya kita membuat materi yang memang ditujukan kepada orang tua. Tetapi malah kita membuat materi yang isinya itu masalah percintaan misalnya. Kan teman-teman sudah tahu pasti kepada siapa kalau materi itu masalah percintaan ditujukan kepada siapa. Pasti kan teman-teman sudah tahu. Itu ditujukan kepada para remaja. Tetapi malah kita menyampaikannya kepada orang tua. Kan itu sangat-sangat tidak nyambung, teman-teman. Memang mereka sudah merasakan duluan bagaimana pahit manisnya sebuah percintaan. Tetapi kan zaman mereka sekarang sudah berbeda. Mereka orang tua yang sudah berumur. Jadi tidak mungkin mereka sekarang akan membahas masalah-masalah percintaan. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan kepada siapa materi kita tujukan. Nah, sehingga materi yang sudah kita buat tidak sia-sia dan juga kita menyampaikan materi tersebut sesuai dengan orang yang ditujukan atau tepat sasaran. Begitu. Karena materi yang pertama sudah habis saya bahas dengan semampu saya, jadi kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan membaca. Nah, pastikan teman-teman bertanya apa sih itu keterampilan membaca. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan nih teman-teman. Begini pernyataannya. Semua orang itu sudah pasti bisa membaca, tetapi tidak semua orang terampil dalam membaca. Terampil di sini maksudnya sesuatu yang berbeda dari hanya sekedar bisa membaca. Perbedaannya kalau bisa itu mudah dilakukan, sedangkan terampil itu teman-teman harus mempunyai keahlian khusus dan pasti ada juga teknik-teknik dalam keterampilan membaca tersebut. Dari sekian banyaknya materi tentang keterampilan membaca, saya akan mengkhususkan untuk membahas yaitu tentang keterampilan dalam kegiatan membaca kritis. Nah, itu yang akan kita bahas. Membaca kritis yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail dan juga dapat menganalisisnya serta dapat mengkritisi bacaan tersebut. Nah, perbedaannya antara membaca biasa dengan membaca kritis. Membaca biasa yaitu kegiatan membaca yang hanya bertujuan untuk merangkum sesuatu dari apa yang kita baca. Sangat berbeda bukan antara membaca kritis dengan membaca biasa. Jadi untuk bisa membaca kritis diperlukan keahlian khusus. Maka dari itu untuk bisa membaca kritis pasti ada sebuah teknik dan cara-cara yang harus kita ketahui. Nah, di sini saya sudah mendapatkan yaitu 5 cara yang mana biasa disingkat dengan SQ3R. Saya ulang, SQ3R. S untuk survei, Q question, Q question, 3R. Untuk R yang pertama yaitu read, R yang kedua reset, dan R yang ketiga yaitu review. Saya ulangi lagi,
Caranya ada 5, yaitu survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat riset, dan yang kelima yaitu review. Kemudian apa saja cara untuk bisa melakukan SQ3R tadi? Nah, yang pertama tadi kan caranya ada survei. Survei ini misalnya kita itu dihadapkan dengan 2 buah buku. Tentu saja kita harus membaca kedua buah buku tadi satu persatu secara kritis. Lalu lalu apa yang harus dilakukan pada saat survei? Pastikan itu pertanyaan teman-teman. Baiklah, akan saya bahas. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran dari buku yang kita baca. Dalam survei, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca judul bukunya. Kenapa kita harus membaca judul buku? Karena judul buku merupakan ide dari keseluruhan buku. Judul buku biasanya terletak di depan. Saya biasa menyebutnya dengan sampul buku. Ya, sampul buku saya biasa menyebutnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membaca pendahuluannya. Nah, jika pendahuluannya itu terlalu panjang, teman-teman bisa membaca paragraf pertamanya saja. Kenapa sih kita harus membaca pendahuluan? Jawabannya karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku yang ia tulis. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan membaca heading yang dicetak tebal. Misalnya nih 1.1 pengertian sintesis. Nah, itulah yang dibaca. Kemudian jangan lupa untuk membaca kalimat di bawah heading karena biasanya di sana terletak ide pokok di awal dan juga di akhir paragraf. Setelah itu baca juga peta-peta atau gambaran-gambaran. Kemudian baca juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab atau buku jikalau pertanyaan tersebut ada, teman-teman. Kemudian kita beralih ke langkah yang kedua yaitu dari SQ3R yaitu question. Untuk question, pada saat kita membaca, cobalah untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya, kita bisa membuat pertanyaan dari heading yang dicetak tebal, atau juga bisa kita membuat pertanyaan dari pertanyaan yang biasa disebut dengan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Ada what, ada where, ada when, who, dan juga why, dan juga how. Maaf ya teman-teman jika saya menyebutkannya tidak berurutan, karena saya juga lupa urutannya dari mana. Nah, jadi teman-teman bisa nanti teman-teman bisa melihat sendiri di internet atau di buku yang 5W1H tadi. Kemudian langkah yang ketiga dari SQ3R ada yang namanya read. Read simpelnya, read ini kegiatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Ini hubungannya dengan langkah yang sebelumnya, kan sebelumnya kita itu membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di langkah yang berikutnya ini, di langkah read, kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, begitu. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang keempat yaitu riset. Riset ini dilakukan apabila kita sudah selesai dalam melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan, dan juga kita sudah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi. Setelah itu, kalau sudah selesai dalam satu bab, kita stop dulu. Kita cek apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi sudah terjawab semua. Kalau sudah,
Kemudian kita tes daya ingat kita, yaitu dengan cara menutup buku. Eh, kita ingatkan apa saja yang dibahas di buku tadi, atau apa saja yang dibahas dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi. Nah, kita ingatkan begitu teman-teman. Kemudian langkah yang terakhir ada yang namanya review. Langkah yang terakhir yaitu review. Kegiatan ini yaitu kegiatan untuk mengembalikan bacaan dari awal hingga akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan juga ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kalau sudah, baru setelah itu kita lakukan analisis dan juga kritik terhadap isi yang kita baca. Jika semua kegiatan dari SQ3R sudah kita lakukan, kemudian kegiatan yang harus kita lakukan yaitu menganalisis isi bacaan yang sudah kita baca. Kegiatan membaca kritis juga berkaitan dengan sintesis. Apa itu sintesis? Secara sederhana saya beri contoh. Misalnya nih, kita dihadapkan dengan 3 buah buku yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan pendapat. Kemudian, kita membaca 3 buah buku tadi secara satu persatu. Setelah kita membacanya, kita memiliki pendapat yang berbeda dari ketiga buah buku ini. Nah, inilah yang dinamakan sintesis. Sampai di sini dulu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon sekali kepada teman-teman agar bisa mengoreksi apabila ada kesalahan dalam video ini dengan cara berkomentar. Dan jangan lupa juga like, share. Oh iya, dan jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang ke yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.